lokasi sawah gitu ya. Nah, ini terlihat bahwa di sekitar lokasi ini masih ada sawah yang sangat produktif ya, masih berfungsi, masih dipanen setahun 2 kali begitu, sampai 3 kali. Lanjut. Yang warna kuning itu adalah lokasinya, yang warna hijau itu adalah ya sawahnya dan tetangganya dengan lingkungan jalan dan permukiman yang tidak teratur ya, karena belinya kafling dipetak dijual ya kan, ada diatur-atur sendiri di antara mereka, ada yang dapat belakang, dapat muka, pokoknya enggak karu-karuan lah gitu ya. Lebar jalan tidak sama begitu dan seterusnya. Ini kondisi tanah aslinya memang bekas sawah yang kemudian karena dibeli ya jadi uruk menjadi rumah begitu, daerah tanahnya rumah. Lanjut. Ini saluran, nah ini saluran irigasi seperti ini ya. Jadi dia memang dirancang untuk mengairi lahan ya, memang untuk mengairi lahan pertanian, makanya dia tinggi salurannya gitu. Lanjut. Nah ini foto di sekitarnya lokasi lahan perumahan tadi masih ada sawah ya, padi ya, memang itu tempat produksi padinya masih ada begitu. Lanjut. Bahkan masih ada kerbau yang membajak sawah gitu ya. Di suatu sore saya menemukan ini itu di depan lokasi proyek gitu ya. Ada kerbau yang membajak sawah, ini sebuah pemandangan yang langka ini sebenarnya. Lanjut. Nah, lalu ini adalah tempat produksi daripada Ruspin tadi. Jadi 3,6 km dari situ ternyata di sinilah produksi Ruspinnya ya, yang dikirim ke seluruh Indonesia itu ternyata pabriknya di sini gitu, di Bandung sini. Nah itu yang saya survei juga untuk mempelajari dan sebagainya. Lanjut. Jadi itu pabriknya, ini modul cetakannya, ya itu bahan yang sedang dicetak, ya kan itu kerangka besinya, tulangan besinya, dan Ruspin ini juga tentunya sudah bersertifikat ya, sudah ada hak cipta dan hak patennya yang dari Kementerian PU. Lanjut. Ini barang yang ketika sudah jadi, ya kan, ada yang menunggu kering dan seterusnya. Lanjut. Ini ada satu contoh proyek yang sedang, ketika saya survei ini proyeknya sedang tahap berikutnya. Jadi ditinggalkan dulu sementara, mungkin kehabisan dana, lalu untuk dilanjutkan tahap berikutnya. Nah ini menjadi contoh ketika saya mengajak klien untuk memberikan pemahaman. Ruspin itu seperti ini karena walaupun mereka sudah mengunjungi workshopnya, mereka tuh tidak punya gambaran memang kan masyarakat bagaimana sih struktur yang bisa dirakit itu dari beton itu nggak punya gambaran. Makanya kebetulan ada proyek yang seperti itu saya ajak. Jadi ini saya ajak survei. Ya kira-kira seperti ini situasinya. Lanjut. Nah, yang sebelah kiri saya itu adalah Pak Purwoko. Dia adalah tanda kutip lah ya penemu, salah satu penemu Ruspin yang namanya dia tercantum dalam paten ya. Yang kanan saya itu adalah anaknya, dan mereka berdua ini adalah bergerak di bidang konstruksi yang RISA maupun Ruspin ya, langganan PU gitu. Lanjut. Nah ini ya setelah mereka mau, jadi ketika klien mau rumahnya dibangun dengan sistem pracetak tadi, maka mulailah saya bekerja ya dengan menggunakan modul-modul yang ada pada Ruspin ya. Saya menggunakan Ruspin dibanding RISA karena memang secara kemudian lebih mudah Ruspin. Terus terang aja lebih mudah Ruspin. Cuman ada 2 modul bahan gitu ya, modul panel. Kalau RISA ada 3, ini cuma 2 gitu ya. Jadi cuma cukup 2 macam modul itu, lalu bisa dirakit menjadi rumah. Jadi ini rumah yang saya rancang ya, denahnya tidak ada yang sebenarnya luar biasa. Jadi cuman terlihat di situ bahwa saya bergerak di 1 modul dan di setengah modul. Ya, 1 modul dan setengah modul. Nah, karena daerah persawahan, lanjut. Ini lantai 1, jadi lantai 2-nya ada 2 kamar, lalu disiapkan untuk kamar ketiga kalau nambah anak begitu. Lalu ini tampaknya ya, lalu tampak selatan, lalu tampak timur, lanjut. Ini potongannya, ya kan, lanjut. Nah, saya mencoba selalu di bawahnya atap itu ada tandon ya untuk menyimpan air di tandon atas itu, atau toren kalau orang bilang itu, untuk menyimpan air yang itu bagian integral dari desain. Lanjut. Nah, terlihat itu bahwa lantai rumah itu tinggi daripada tanah karena saya mempersiapkan, karena infrastruktur lingkungannya itu memang tidak disiapkan untuk sebuah permukiman sebenarnya.
maka saya yakin nanti kalau makin padat, lama-kelamaan itu bisa terjadi banjir gitu loh. Jadi daripada nanti kebanjiran, terus nguruk-nguruk lagi, ya saya siapkan aja entah 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi begitu. Ya istilahnya kan, nah karena awalnya mau bikin rumah panggung, tapi kan mahal ternyata, bikin kolong tuh mahal gitu loh. Jadi lebih murah menguruk gitu kan. Makanya dibuatlah rumah yang tinggi itu. Nah karena lingkungan sekitarnya itu memang rendah sekali ya. Sekarang belum banjir tapi nanti pasti akan banjir gitu. Saya sudah jelaskan kondisi ini sih, artinya ya saya tentu nggak bisa nyuruh mereka jangan beli di situ, itu kan hak mereka ya. Saya beri penjelasan ya, mereka mau bisanya beli di situ gitu, bisa dan maunya beli di situ ya sudah gitu. Lanjut. Jadi ini bentuknya, jadi biasanya kalau kita ada kalimat risa ataupun ya risa lah yang paling umum, selalu identik dengan rumah sederhana gitu ya, RSS begitu ya. Nah, sebenarnya ada peluang untuk arsitek itu bisa memberikan nilai tidak sekedar fungsi ya kepada sistem ini ya, panel ini. Dia masih punya peluang untuk dikreasikan dengan segala keterbatasannya karena dia modular gitu. Masih punya ruang untuk dikreasikan agar tidak menjadi rumah yang bercitra RSS begitu. Nah, memang tanahnya ini cukup, tidak ada isu tentang tanah ya artinya. Yang menjadi isu adalah keterbatasan biaya untuk membangun rumahnya. Jadi mereka punya budget yang ketat untuk bangun rumahnya. Itu tanahnya cukup besar gitu ya. Ini dari tampak yang lain. Jadi ini memang pakai menggunakan modul dari Ruspin tadi. Nanti di akhir paparan akan saya putarkan videonya ya. Lanjut. Ini rancangannya. Lanjut. Kebetulan dia menghadap selatan dan timur ya, gitu. Lanjut. Di sebelah, nah ini tanahnya ketika sudah diuruk, jadi tanah tadi diuruk akhirnya. Coba balik lagi ke paparan sebelumnya, balik lagi sedikit. Nah, di sebelah kanan itu adalah salurannya. Jadi saluran irigasi itu persis berbatasan dengan tanah daripada klien saya tadi ini. Lanjut. Lalu diuruk, tapi diuruk pun itu karena menguruknya mahal, mereka nggak bisa nguruk terlalu tinggi. Jadi nguruk kacik segitu, masih di bawah tanggul itu. Jadi kalau ada bibir tanggul di sebelah kanan kelihatan sekali tanggul dari saluran irigasi masih di bawahnya sekitar 50 cm. Ya segitu mereka punya duit untuk nguruk gitu. Nah gitu kan, karena dari sawah. Nah jadi itu lalu ini adalah ketika pembuatan pondasi, ya pondasi setempat dengan terucuk bambu dan galam di bawahnya begitu ya. Statusnya kita buat seperti ini. Lanjut. Pondasi sudah selesai, lalu mulai dipasang panel-panelnya Ruspin. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian mulai naik, ya kan? Ini kolom-kolomnya mulai naik, mulai lanjut sampai lantai atas, ya kan? Kemudian lantai 2, lalu menggunakan bondek, ya kan? Dicor, selesai, lanjut. Pemasangan dinding, atap, berbarengan, lanjut, lalu selesai, gitu ya. Nah, lanjut. Jadi ini kira-kira fotonya terakhir ya. Kalimatnya mereka ini dianggap selesai, Mas Cahyo gitu ya, karena ya mereka bangunnya maksudnya pelan-pelan begitu. Ya artinya tidak bisa 100% ya karena memang keterbatasan biaya, tapi ya cukuplah pokoknya mereka bisa menghuni di situ. Lanjut. Ya ini dari tempat sebelah selatan ini ya. Lanjut. Jadi di depannya tuh gang kecil 2 meter lebarnya, ini dari interiornya. Jadi saya bilang ke Mbak Yeni, Mbak Yeni mohon maaf ya kalau mungkin dalam paparan saya nggak ada foto-foto yang wow gitu ya, yang nyewa fotografer yang khusus untuk moto. Ini yang moto banyakan klien, kalau nggak klien ya pemborong yang moto pakai kamera dia gitu. Jadi saya minta tolong gitu kan, fotoin gimana kondisi terakhir gitu kan, atau kalau saya kesana saya foto begitu. Jadi foto ala kadarnya. Lanjut. Ya jadi memang tidak pakai plafon karena ingin menghemat. Jaringan instalasinya timbul semua, tidak ada yang ditanam gitu ya, karena salah satu sebenarnya precast itu dia tidak bisa ditanam, selalu jaringan-jaringan tuh timbul gitu. Lanjut. Nah ini kira-kira urutannya ya, kalau kita mencoba menggunakan yang modul pracetak tadi. Lanjut. Jadi dari
tiang ini ya lanjut dengan panel. Jadi ini adalah cuma terdiri dari 2 macam panel saja, panel dan tiang tadi. Nah, lanjut. Jadi ini satu modul ya, 3x3 lah gitu. Nah, lanjut. Nah, setidaknya itu paling tidak saya mencoba untuk melepaskan diri dari stereotip ini ya. Ketika bicara Risa, Ruspin itu cenderungnya arahnya tuh ke RSS gitu, kesannya gitu. Padahal secara kualitas bahan dia bagus. Jadi bahan dari Ruspin Risa itu bagus, ya kan? Dan dia teruji lebih mudah kita juga untuk menjaga kualitasnya karena homogen ya. Memang tergantung aplikatornya, tapi kalau kontraktor yang mengerjakan ini beliau pemegang hak patennya begitu, pasti dia akan sangat bertanggung jawab terhadap kualitas daripada kualitas pekerjaannya begitu. Nah, jadi paling tidak dari yang saya paparkan ini saya mencoba menawarkan bahwa sebenarnya Ruspin atau rumah pracetak itu bisa loh tidak tampil ala kadarnya, minimal dia punya citra lah gitu ya bagi penghuninya, tidak sekedar seperti macam rumah massal begitu. Lanjut. Ya, oke, animasi. Jadi di animasi sederhana ini saya ingin menggambarkan bagaimana sistem rumah pracetak Ruspin ini dirakitnya gitu ya. Satu modul satu lantai gitu ya kira-kira ya. Lalu kita bisa kembangkan semampunya kita yang seberapa gitu secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, secara perhitungan sistem yang Ruspin ini bisa untuk 2 lantai. Secara perhitungan ya. Jadi bisa 2 lantai. Nah, lalu setelah itu baru lantai ya kan. Bisa juga cantilever dan sebagainya lah. Jadi inilah kira-kira gambarannya bagaimana struktur dari sistem pracetak itu dirakit begitu. Saya kira begitu, Mbak Yeni, cukup padat ya, Pak. Semoga tidak terlampau lewat dari jamnya ya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman mungkin sudah ada pertanyaan. Nah, sebelum itu, sebelumnya saya udah sounding ke narasumber, ada Mas Cahyo sama Mbak Rahma. Mungkin ada pertukaran pertanyaan ya, biar awalnya ini mungkin lebih hidup gitu pertanyaannya. Sebenarnya udah ada juga pertanyaan banyak sekali ternyata teman-teman di chat ya, Banyak di kolom ya? chat. Banyak, Mas. Oke. Iya, selamat menikmati nih. Banyak sekali pertanyaan. Oke, mungkin dari Mas Cahyo dulu ada pertanyaan ke Mbak Rahma. Mungkin Mbak Rahma nanya ke saya kali ya, saya baru paparan. Oke, boleh. Mbak Rahma duluan. Mbak Rahma amunisinya sudah ada? Okay. Amunisinya sudah ada. Oke. Sudah Mbak Yeni. Silakan. Oke, mungkin untuk Pak Cahyo ya, karena berada di bidang arsitektur gitu. Mungkin saya ingin tahu nih, karena ketika merancang sebuah bangunan tentunya kan pasti sebagai seorang arsitek gitu ikut berperan juga nih dalam memilih untuk material bangunannya, jenis material apa gitu yang tepat untuk bangunan. Nah, sebenarnya sih poin apa aja sih gitu yang menjadi pertimbangan atau perhatian khusus gitu dalam memilih sebuah material untuk bangunan tersebut. Seperti itu sih yang ingin saya tahu. Oke. Terima kasih. Langsung Mbak Yeni? Iya, boleh Mas, langsung. Terima kasih Mbak Rahma pertanyaannya. Iya. Oke, saya itu kalau ketemu klien yang memang istilahnya tuh punya budget ketat itu, saya mesti bercerita begini. Rumah itu ada 2 macam tipe, saya bilang. Rumah kebutuhan dan rumah keinginan. Nah, sering kita itu tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan begitu. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat itu atau klien mempunyai budget yang ketat, maka saya selalu mencoba, oke, kalau mau begitu kita fokus ya kepada kebutuhan. Rumah itu sebagai kebutuhan. Lalu dipilah-pilahlah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Itu dari pembicaraan, dari diskusi gitu kan. Termasuk kepada material dan sebagainya. Nah, jadi
kalau pada level itu, pada kasusnya rumah yang saya bangun ini, saya mencoba sebisa mungkin menjaga, karena saya diamanahi budget ya, misalkan, Mas jangan lebih dari segini ya, biar jadi rumah gitu loh, jangan sampai nanti uangnya sudah segini, rumahnya baru separuh gitu kan, kira-kira gitu. Nah jadi Oke. saya mencoba mendisiplinkan diri dan juga mencoba mendisiplinkan klien juga tentang rumah sebagai sebuah kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan. Jadi misalkan kalau misalkan yang bersifat selera dan apa itu, saya tidak terlalu menekankan ya. Misalkan warna itu terserah gitu. Saya nggak terlalu nggak terlalu memberikan saran gitu ya. Yang penting komposisinya pas saja begitu kan. Nah, jadi saya lebih kepada itu Mbak. Jadi kebutuhan gitu. Kalau misalkan butuhnya itu misalnya gini, kalau misalkan rumah itu dananya mepet sekali ya, sehingga dia tidak bisa misalkan mohon maaf nih membeli penutup lantai misalnya keramik, ya kita plester aci dulu kan itu. Nanti kalau ada rezeki bisa ditambahkan kemudian gitu kan. Atau misalkan bahkan misalnya kalau kalau mau sedikit misalkan lebih ketat lagi misalnya agar menghemat cat misalnya, kita oke lah rumahnya expose dulu deh beton gitu ya. Tapi ini sering susah itu kalau masalah warna itu. Masyarakat kita tuh seberapapun sederhananya, mereka pengennya ada warna gitu loh. Gitu kan. Jadi saya sampai misalkan plafon kayak tadi, itu kan ada terlihat tuh bahwa bahwa rumah itu tidak ada plafonnya. Maksudnya dia cuma dari expose dari struktur bondek di atasnya kan. Jadi dengan begitu saya bisa menghemat biaya plafon gitu. Tapi nanti kalau misalkan punya rezeki pasang plafon silahkan gitu. Jadi saya sering ke situ dulu gitu loh. Kalau misalkan kliennya sensitif ke budget, maka ayo kita uraikan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Nah, tapi kalau misalkan kliennya nggak seperti itu, yang memang pengen punya rumah yang bagaimana, itu beda lagi ceritanya. Nah, artinya itu nanti seturut kepada materialnya misalnya, bahannya. Jadi kalau saya kan misalkan kalau butuhnya lantai itu diinjak, mudah dibersihkan, maka bahannya apa begitu ya. Tapi kalau sudah mulai pakai citra, misalkan, wah saya pengennya kesannya mewah gitu ya. Untuk klien-klien tertentu ya itu beda lagi ceritanya kan begitu. Nah, jadi memang ada konteksnya karena nasib saya itu memang kebetulan bekerja di dua kutub gitu ya. Ya melayani masyarakat menengah ke bawah, juga ada yang menengah ke atas gitu. Jadi di dua itu cara pendekatannya berbeda ini secara praktis ya. Kira-kira gitu sih menurut saya sih. Gimana Mbak Rahma? Apa cukup menjawab Mbak? Iya, cukup menjawab. Terima kasih Pak Cahyo. Ya. Ya, dari Mas Sama-sama. Dari Mas Cahyo mungkin. Nah, iya sebenarnya ini cerita lama nih. Granito ini teman, ini ada Ibu Hermina di sini ya? Iya, ada Ibu Hermina dari Surabaya, Ibu Hermina. Surabaya, ya. Dulu saya dan komunitas ini dulu sangat dibantu oleh Granito untuk menyediakan tempatnya, semacam kohab gitulah Mbak. Jadi tempat untuk berkumpul itu di Granito Thought Studio gitu ya. Waktu itu masih di Baliwerti, sekarang sudah pindah nih kayaknya gedungnya ya di mana, di Basuki Rahmat ya, benar ya? Di Asia Pasifik Pak sekarang. Oke. Nah jadi jadi cukup banyak terlibat dulu ya dengan komunitas di Surabaya dulu, Granital ini. Nah yang saya tanyakan itu kayaknya ada perkembangan ya dari sisi materialnya itu lebih banyak varian gitu ya. Juga ada hal-hal yang bersifat tadi, yang kalau misalkan yang bahan yang kayak tekstur kayu tadi Mbak, yang seperti parket kayu, itu memang teknik warna atau bagaimana ya? Teknik apa ya? Ya bagaimana dia bisa mendekati warna kayu itu tadi? Seberapa dia berkesan nature kayunya sih? Oke, untuk yang teknik untuk warna kayu sendiri itu kita ada di varian produk Artile ya Pak. Jadi untuk warna kayu sendiri kita ada beberapa jenis warna kayu yang kita berikan. Ada warna kayu muda, tua, dan lain sebagainya. Itu cara pembuatan motifnya kita menggunakan
teknologi digital printing namanya. Jadi tile tersebut sebelumnya diproduksi sama seperti tile granito untuk bahan dasarnya. Selanjutnya kita melalui proses ada namanya digital printing. Selanjutnya setelah di printing kita melalui proses pembakaran seperti itu. Jadi untuk printingnya ini sendiri setelah di printing kita melalui proses pembakaran. Jadi untuk motifnya ini tentu saja tidak akan mudah pudar sih karena sudah melalui proses pembakaran setelah printing ini. Seperti itu, Pak. Oke. Dan itu kalau saya di komputer tuh kan kalau main mapping ya, kalau misalkan kita render kan kadang tuh ketika diacak itu terlihat polanya ya. Itu bisa benar-benar acak gitu kan Mbak, kayu itu bisa. Iya, kita acak Pak. Kita kebetulan ada di ada di varian Fitri atau random design. Jadi untuk variannya ini acak. Jadi ketika Pak Cahyo mungkin nanti membeli produk Granito dalam satu boxnya itu akan mendapatkan varian yang acak gitu. Jadi tidak berulang gitu untuk polanya itu. Jadi akan acak sehingga ketika dipasang kan akan lebih bagus ya kalau acak ya. Jadi lebih natural seperti itu Bapak. Oke. Saya kira cukup gitu untuk kita kasih ruang dan waktu untuk teman-teman ini mengajukan pertanyaan kita menjawab ya. Iya, mungkin Pak Cahyo ke depannya bisa lebih kenalan lagi nih dengan Artile soalnya kita udah lebih banyak lagi nih Pak motif-motifnya untuk sekarang. Siap Mbak. Oke. Iya, terima kasih. Kembali ke Mbak Yeni. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Rahma untuk jawabannya dan Mas Cahyo juga. Mungkin ada sedikit tambahan dari Mbak Rahma, Mbak Sari Rahma untuk aturan door prize-nya sebelum kita masuk ke pertanyaan. Oke, mungkin nanti untuk door prize-nya, jadi kita memilih 3 pertanyaan terbaik nanti yang akan diberikan door prize gitu. Nanti untuk pertanyaannya mungkin bisa dari saya aja kali yang memilih atau dari Mbak Yeni. Oh, siapa aja boleh nih Mbak. Mungkin nanti berapa kuotanya berapa? Kuotanya berapa mungkin bisa kita ajak. Iya. Oke, mungkin nanti ada 3 Mbak Yeni ada 3 pertanyaan terbaik. Nanti di akhir acara akan diumumkan gitu siapa pemenangnya. Nanti akan mendapatkan voucher belanja dari saya dan mungkin nanti untuk pemenangnya bisa minta tolong untuk meninggalkan kontaknya bisa di kolom chat untuk bisa saya dapat dengan mudah gitu menghubunginya. Seperti itu Mbak Yeni. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Nah, kita langsung masuk ke kolom chat. Jeng, siap-siap nih narasumber. Banyak sekali pertanyaan ternyata. Oke, kita mulai saja karena waktu juga terus berjalan. Dari pertanyaan pertama dari Mas Hermawan Sudarsono. Halo Mas Hermawan. Nah, untuk Mbak Sari, ada berapa macam ketebalan produk Granito? Apakah ada produk Granito yang bisa diaplikasikan pada lantai masjid, khususnya area untuk wudu yang sering terkena air? Apakah tidak licin jika terkena air terus-menerus? Gimana Mbak? Oke. Ya, ini langsung jawab aja berarti ya? Iya, langsung. Ya, oke. Untuk ketebalannya, kebetulan kita ketebalannya semuanya sama, ada di 9 mm. Karena menurut kami ketebalan tersebut itu cukup fleksibel ya, bisa diaplikasikan di berbagai area, bahkan bisa untuk dinding juga. Nah, di Granito untuk kita juga ada beberapa jenis permukaan yang berbeda gitu, tepatnya ada 6 jenis permukaan, bahkan saat ini kita juga sedang mendevelop lagi ada 2 jenis permukaan untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap rancangannya gitu. Sementara untuk area basah seperti area wudhu untuk masjid ya tadi, kita menyediakan juga ada jenis permukaan namanya unpolished dan juga permukaan rustic. Nah, yang mana pada jenis permukaan tersebut kita sudah merancangnya agar menjadi tidak licin gitu. Bahkan untuk yang rustic itu cukup permukaannya cukup kasar. Jadi permukaannya ini sangat mirip dengan permukaan batuan alam. Maka untuk area basah ini akan sangat aman gitu jika diaplikasikan di area basah seperti area wudhu.
jika licin gitu, tentu saja untuk kedua jenis tersebut memang kita dirancang untuk memberikan pemasangan di area-area yang licin sehingga tidak licin apabila terkena air, seperti itu, Mbak Yeni. Oke, semoga menjawab ya, Mas siapa tadi namanya? Mas Hermawan. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanyain lagi, waktunya cukup, boleh ditambah di bawah. Mungkin yang di atas dulu, ada apa nih? Oh, dari Fadilah Hadi, recordnya Mbak, izin record. Oh iya, record kita memang memegang kendali penuh ya Kohab, tapi nanti di YouTube channelnya Kohab akan ada kita posting lagi seperti apa fullnya ya teman-teman. Jadi yang ketinggalan, tapi tidak mungkin cepat ya, kita butuh waktu untuk editing dan lain-lain ya. Oke, nanti bisa di ini namanya update di YouTube channelnya Kohab tentunya. Jangan lupa subscribe lah ya. Oke, lanjut. Ada dari Ibu Ine SBR Ine Rifai. Selamat siang, sore Mas Cahyo, teman-teman host dan peserta. Wah, selamat siang. Di sini sudah siang menjelang sore ya, Bu. Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat selalu Ibu. Kemudian dari Mas Cahyo juga ada. Selamat sore Bu Ine, Bu Ristia, Mas Mosen, Mas Evan dan rekan lainnya. Terima kasih. Kemudian dari pertanyaan selanjutnya ada Hermawan Sudarsono. Oh, udah. Kemudian ada Pak Wawan Darmawan. Bisa diperjelas kembali perbedaan homogeneous tile dengan keramik biasa dan granit murni. Ini untuk granito ya, Mbak Sari Rahma. Untuk Pak, ya. Pak Wawan Darmawan ya. Untuk perbedaan homogeneous tile dengan keramik biasa dan granit murni. Untuk perbedaannya, ini yang paling mencolok itu ada di 3 poin. Yang pertama ada di bodinya, terutama perbedaan dengan keramik. Kalau di keramik itu bodinya mereka heterogen. Jadi ada 2 lapisan, di atasnya itu lapisan yang lebih glossy, yang bawahnya itu lapisan berwarna merah seperti warna genteng. Itu untuk lebih mudah membedakannya dengan yang granit tile atau granit murni gitu. Untuk granit murni itu tentu saja homogen karena mereka langsung dari alam, dan untuk granito ini sendiri atau homogeneous tile kita juga homogen. Jadi untuk bodinya kita menyerupai seperti granit murni gitu. Selanjutnya yang kedua itu ada di poin pembakaran atau firing. Untuk keramik sendiri mereka melalui pembakaran dengan suhu di bawah derajat Celcius. Sementara untuk granit murni mereka tidak melalui pembakaran karena sudah murni dari alam. Sementara untuk granito kita melalui pembakaran di 1230 derajat Celcius. Nah, apa sih gitu fungsinya pembakaran ini? Nah, fungsinya pembakaran ini karena semakin tinggi pembakarannya itu, maka akan semakin baik gitu kekuatan atau ketahanannya dari tile itu sendiri. Yang ketiga itu ada di surface-nya atau perbedaan atau jenis permukaan. Untuk keramik tentu saja mereka rata-rata ada di glaze, hanya di glaze saja. Selanjutnya untuk granit murni itu tentu saja ada di unglaze. Untuk granito ini kita lebih lengkap, ada di surface glaze dan juga unglaze, seperti itu. Oke, semoga menjawab Pak Wawan. Ya. Terima kasih Mbak Sari Rahma. Nah, di atas sepertinya ada pertanyaan Pak Hermawan lagi untuk Mbak Sari lagi. Apakah lantai yang menggunakan produk granito bisa dilalui kendaraan berat, misalnya truk atau alat berat yang lain? Berapa beban maksimum yang bisa ditahan oleh produk granito? Apakah tidak pecah jika dilalui kendaraan berat? Ketahanan nih, Mbak. Tentunya untuk kendaraan berat seperti truk atau alat berat itu biasanya kan memiliki berat massa tersendiri ya. Ini mungkin berapa dulu nih berat massa dari truk atau alat berat tersebut gitu. Karena kan biasanya berbeda-beda sesuai dengan jenis ataupun bahkan jenis muatannya gitu. Bahan apa yang dimuat di dalam truk tersebut. Nah, kalau granito ini sendiri kita sesuai dengan hasil dari tesnya, kita memiliki kekuatan terhadap beban atau modulus rupture itu di angka 450 kg per cm persegi,
dan kekuatan patahnya atau breaking strength-nya ada di 1.800 Newton atau 183,55 kilogram seperti itu. Jadi mungkin bisa disesuaikan nih untuk truk atau alat beratnya seberat apa dulu, seperti itu Mbak Yeni. Iya. Oke, semoga terjawab. Terima kasih Mbak Rahma untuk jawabannya. Oke, nah selanjutnya ada dari Kamzi Anatra. Halo Ibu Rahma, izin bertanya untuk granito. Boleh tolong dijelaskan detail perbedaan granito dan art tile, termasuk dari segi harga dan akses resmi tercepat untuk di daerah, terutama di Kota Medan. Fungsi, terus penempatan per areanya, bagaimana perbedaannya ya. Kemudian untuk supervisi di daerah, apakah ada extra charge? Terima kasih. Oke, Banyak cukup nih, Mbak. diborong ya seperti Banyak pertanyaannya. sekali. Apakah ini ditanyakan Oke, setelah untuk door pertama prize atau mengenai- sebelum door prize, nggak tahu nih. Oke. Oke, mungkin untuk pertama yang mengenai harga ya. Untuk harga sebenarnya memang ada perbedaan antara granito dan art tile. Yang harga dari granito kita memang menerapkan lebih pricey dan art tile ini lebih murah. Kenapa? Karena sebenarnya secara kualitas tentu saja keduanya sama-sama produk yang premium ya. Hanya saja di art tile ini merupakan jenis produk yang kemunculannya ini baru-baru ini gitu. Jadi jika dibandingkan dengan produk granito yang sudah lama sekitar 25 tahun lebih gitu. Jadi istilahnya kita memberikan harga launching lah, harga baru untuk art tile ini gitu. Jadi bisa lebih murah dibanding dengan granito. Untuk detail harganya mungkin bisa dicek di website kami di granito.co.id atau boleh juga menghubungi saya juga sangat boleh gitu. Langsung menghubungi ke saya. Tentunya kalau untuk project nanti kita juga ada diskon-diskon tertentu, jadinya jangan khawatir nih untuk project-project pasti nanti akan ada diskon tertentu. Lalu untuk pembelian sebenarnya untuk area manapun bisa langsung menghubungi ke saya atau ke sales dari Granito juga bisa, nantinya dari saya itu akan saya arahkan langsung ke PIC yang bersangkutan. Jadi sebenarnya bisa melalui siapa saja gitu. Selanjutnya untuk supervisi, ini kita tentu saja tidak ada extra charge, kita free, kita memberikan supervisi dan juga training pemasangan apabila memang dibutuhkan oleh tim dari project, kita bisa memberikannya secara free, jadi tinggal membeli tile dari Granito, lalu untuk supervisi dan training pemasangannya akan kita berikan secara free, dan juga ada service free design juga yang bisa didapatkan bahkan sebelum membeli tile tersebut gitu. Jadi bisa berkonsultasi desainnya terlebih dahulu sebelum menentukan nih tile mana sih yang bakalan dibeli gitu dari customer tersebut gitu. Jadi semuanya secara free. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk supervisi ada minimal pembelian gitu, Mbak? Untuk supervisi sih biasanya untuk project-project tidak ada minimal pembelian itu Bu Yeni. Untuk proyek rumah pun jika memang dibutuhkan untuk supervisi atau training pemasangan untuk proyek-proyek hosting atau rumah itu kita juga bisa memberikannya seperti itu. Oh mungkin ada tim per daerah ya Mbak? Atau apakah langsung didatangkan dari Jakarta untuk supervisi? Atau memang ada tim per daerah terdekat mungkin ibu kota kabupaten? Gimana? Jadi kita ada beberapa sih untuk Granito, ada di Surabaya, ada di Jakarta. Ada beberapa sales juga yang berada di daerah-daerah tertentu seperti Medan, dan nanti untuk didatangkan langsung dari Jakarta ataupun dari daerah tersebut nanti bisa langsung konsultasi saja gitu Mbak Yeni. Jadi kita sangat fleksibel sih untuk hal tersebut asalkan nanti waktunya juga sesuai gitu, bisa kita sesuaikan seperti itu. Ya. Mungkin next. Oke, selanjutnya ada dari Bu Lala. Seperti apa spesifikasi jenis lantai granito yang untuk rumah sakit? Boleh dijelaskan secara spesifik, Mbak? Oke, Bu Lala ya, untuk rumah sakit sebenarnya mungkin tergantung dari permintaan dari rumah sakitnya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya tile apa sih yang dibutuhkan atau spek apa gitu yang sedang dicari atau
apakah ada treatment khusus gitu seperti mungkin takut rentan terhadap zat kimia atau apa gitu, sebenarnya tergantung rumah sakitnya itu sendiri. Tapi kalau dari kami biasanya yang sering menjadi perhatian adalah ketahanan terhadap bahan kimia ya. Dari Granito ini kita tentunya cukup tahan terhadap bahan kimia dan kita ada di kelas A untuk ketahanan terhadap bahan kimia itu sendiri. Sementara untuk standar SNI atau ISO itu minimal adalah di kelas B, tapi kita sudah masuk ke kelas A. Tentu saja bisa lebih bagus gitu dibanding standar minimal yang diterapkan oleh SNI atau ISO. Selanjutnya untuk ya ketahanan terhadap bahan kimia seperti cairan asam mungkin seperti Porstek gitu. Jika untuk membersihkan tile itu kita cukup tahan juga, untuk Porstek kita aman bisa digunakan. Sementara kenapa banyak proyek yang dari rumah sakit, karena kita memiliki KUF atau pelin lantai. Nah, sebagai KUF atau pelin lantai ini sebagai pelengkap untuk penutup pertemuan antara dinding dan lantai biasanya di rumah sakit. Jadi material KUF ini akan lebih menjaga kehigienisan gitu dari lantai karena tidak menyimpan kotoran di sudut-sudut ruangan gitu. KUF atau dikenal dengan hospital plane ini juga banyak digunakan untuk sarana kesehatan lain selain di rumah sakit, juga bisa juga di restoran yang memang butuh kehigienisan yang tinggi seperti itu. Berarti daya serapnya berarti ya, Semoga Mbak? cukup menjawab ya Ibu Lala. Daya serapnya berarti ya, Mbak? Nggak terlalu menyerap gitu ya untuk permukaan. Iya benar, kita daya serapnya sangat kecil. Oke. Itu dari art tile atau dari Granito, Mbak? Untuk dua-duanya sama Mbak Yeni. Kita untuk spesifikasinya dua-duanya sama. Ada di daya serapnya itu ada di angka 0,05. Tentu saja sangat kecil jika dibandingkan dengan standar SNI atau ISO yang diterapkan minimalnya itu ada 0,5. Sementara kita ada di 0,05 gitu. Oke. Cukup kecil ya 0,05. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ada dari Hamzi Anatra untuk Pak Cahyo. Wah, untuk Mas Cahyo nih. Udah ready, Mas? Nah, selain material, Sudah. Selain material, apakah konsep yang disesuaikan dengan daerah terkait, terutama proyek massal dan cepat? Kemudian bagaimana Mas Cahyo dan tim mentransformasikan konsep tersebut? Mungkin ini ke Ruspin, merujuk kepada Ruspin dan Risa nih ya, Mas. Coba ulang lagi pertanyaannya bagaimana, Mbak? Bagaimana untuk selain material, apakah konsep disesuaikan dengan daerah terkait, terutama proyek massal dan cepat? Iya. Iya. Sebenarnya saya melihat Ruspin atau Risa itu bukan tanpa kritik ya. Jadi ketika peristiwa bencana di mana saja tuh pemerintah langsung ngirim tuh merisahkan semuanya gitu loh. Jadi semua tuh dirisahkan gitu istilahnya. Risahkan, oke. Padahal kan setiap daerah itu punya kadang-kadang sering punya semacam pengetahuan lokal yang bisa yang sudah tanggap bencana gitu kan. Nah, sebenarnya rumah kayu di berbagai tempat di Indonesia itu kan cenderung tanggap bencana sebenarnya untuk bencana gempa ya. Tapi kalau tsunami itu masalah lokasi sebenarnya. Masalah lokasi ya. Jadi kalau gempa itu memang bangunan kayu kita lebih tanggap gempa sebenarnya. Dan material kayu itu kan sebenarnya cukup tersebar ya. Dibanding misalkan kalau harus mengirim beton, baja dari Jawa gitu. Jadi memang bukan tanpa kritik, karena itu kalau saya memang, tapi secara prinsip memang masyarakat itu perlu ada solusi untuk rumah yang ya bersifat semi massal begitu ya. Makanya menurut saya perlu ada terobosan ya, bahwa penyediaan rumah bagi masyarakat itu Ruspin ataupun Risa itu boleh untuk misalnya gitu ya, untuk daerah atau pulau yang memang seperti Pulau Jawa lah ya, infrastruktur jalannya bagus, pabrik manufakturnya memang di situ ya kan. Jadi pabrik semen di situ, pabrik baja di situ ya kan.
Lalu juga tidak kurang pasir karena pulau vulkanik begitu kan. Batu kerikil juga ada begitu ya. Ya bolehlah untuk katakanlah gitu untuk Pulau Jawa yang memang seperti itu kondisinya. Tapi untuk pulau-pulau yang misalkan tidak ada hal seperti itu akan menjadi ekonomi biaya tinggi begitu. Karena rumah precast ini kan memang dia bahan dari beton bertulang begitu kan, sehingga berat itu menjadi kunci. Jadi mahal itu di biayanya. Yang kedua, biaya kirim itu mahal gitu loh maksudnya. Kalau dia dikirim dari Jawa dan dari seberang pulau. Kalau dibuat lokal maka perlu pelatihan dulu sebenarnya begitu. Nah, jadi saya juga bukan tanpa kritik ya untuk menjadikan rumah itu perlu ada semacam solusi lain ya. Jadi tidak hanya jadi kalimatnya tidak hanya Ruspin atau Risa begitu ya, tetapi juga ada lain rumah apa begitu ya. Nah, itu salah satu yang pernah dicoba oleh kawan-kawan di Palu itu mencoba mengkombinasikan gitu kan antara struktur Risa dengan pola hidup tradisional masyarakat Bugis di pesisir ya, rumah panggungnya itu begitu kan. Nah, jadi itu salah satu upaya ya, tentu perlu banyak upaya yang lainnya sih. Jadi sejauh ini sih seperti itu. Kira-kira begitu. Berarti proses transformasinya kira-kira gambarannya seperti apa, Mas? Ya. Oh ya, jadi memang perlu ada pelatihan dulu ya. Jadi seperti di paparan saya itu kan ada poster tuh. Ada poster yang itu isinya kita melakukan pelatihan kepada masyarakat ya kan. Karena konsep kita waktu membangun rumah masyarakat itu adalah peran serta masyarakatnya. Jadi kita bersama masyarakat itu membangun begitu. Jadi memang harus ada pelatihan dulu ya kan. Jadi mereka menerima teknologi baru sembari tetap bisa memberlanjutkan tradisi mereka bermukimnya gitu. Jadi ada proses semacam FGD gitu loh, Mbak, focus group discussion gitu kan, masyarakat terlibat. Jadi kira-kira seperti itu modulnya gitu. Ada pelatihan dulu, nanti ada semacam setelah pelatihan coba kita terapkan ya kan, satu prototipe, satu modul atau satu rumah dulu, nanti baru berikutnya dan berikutnya gitu. Ini polanya sebenarnya nggak terlalu asing sih pola seperti ini sebenarnya kalau yang kita berbasis kepada pendekatannya kepada masyarakat gitu. Mungkin karena situasi terdesak juga tidak banyak pilihan ya, Mas. Iya, jadi kalau makanya kan program pilih-pilih itu kan kalau kami perhatikan apa namanya sampah kayu itu banyak sekali setelah kena gempa tsunami itu banyak sekali. Dan tapi waktu itu juga lucu juga, kami kalah cepat dengan dengan teman-teman yang istilahnya memang pemulung sejati. Dia cepat sekali tuh mengumpulkan kayu, genteng, dipilah kaca. Nah, aku tuh pokoknya cepat sekali tuh yang memang dia profesinya itu ya, di mana ada bencana dia ya mencari di situ kan gitu. Iya, sudah terkonsep soalnya, Mas. Memang karena iya, sementara karena masyarakat yang terkena bencana kan masih shock ya, masih trauma. Dia belum bisa berpikir jauh ke depan. Jadi membiarkan aja itu terjadi di depan mata gitu. Nah, makanya kita berpikiran kenapa enggak ya itu, padahal bahan itu bisa dipakai untuk mereka merumahkan kembali secara pelan-pelan gitu kan. Gitu. Memang perlu waktu. Kayaknya tuh di antara waktu sekitar 2 mingguan itu baru mulai inisiatif itu muncul dari mereka gitu. Setelah ya kira-kira sudah bisa pelan-pelan lupa dengan traumanya dan sebagainya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Pak Yuyun Pradipta mau tanya, untuk pembangunan rumah pracetak, Ruspin ataupun Risa, apakah durasi pembangunannya lebih cepat atau lebih lama dari rumah pada umumnya? Mungkin itu dulu Mas satu-satu. Oke, gak apa-apa. Jadi kalau lebih cepat tentunya kan, karena kan dia tidak perlu menunggu semen kering gitu kan. Semua kan sudah tinggal dirakit dengan mur baut ya, di mur baut gitu, disusun kayak Lego gitu. Jadi rumah sebesar tadi itu, saya lupa luasnya, yang di foto yang saya buat itu dalam waktu nggak sampai 2 bulan itu nggak salah sudah ngecor lantai 2. Jadi dengan luas yang sebesar itu, jadi cukup cepat ya. Itu pun ngerjainnya waktu itu agak santai sih, tidak terburu-buru juga, tidak terburu-buru juga. Jadi cukup cepat ya, karena dia tidak memerlukan pengeringan, pengolahan tangan, cuman tenaga manusia dengan berbekal alat kayak semacam kunci gitu untuk mengunci mur bautnya.
udah bisa dirakit gitu. Bisa dirakit dengan cepat sekali gitu. Jadi waktunya saya pikir bisa 3 kali lebih cepat ya, antara 2 sampai 3 kali lebih cepat. Jadi misalkan kalau bangun rumah biasa tuh 60 hari gitu ya, itu bisa ya 30 hari atau 20 hari gitu. Oke. Kemudian untuk ukuran Itu ruangan. keunggulan di situ keunggulannya. Oke. Nah, kemudian untuk ukuran ruangan, yang tidak fit dengan modul pracetak, apakah modul bisa atau aman dipotong, Mas? Custom, misalkan di custom gitu. Mengingat jadi, modul dicor ya kan? Betul. Iya, jadi selain tadi itu ada beberapa modul sebenarnya. Jadi ada yang modul paling panjang itu adalah modul yang ada di gambar tadi. Tapi dia ada yang setengah modul. Jadi satu panel yang paling panjang itu 135 cm panjangnya. Tapi mereka menyediakan juga yang panjangnya 120, kemudian ada yang 90, ada yang 75, ada yang 60, ada yang 30. Jadi bisa sebenarnya. Bisa mendekati yang tidak modular ya. Tentunya namanya modul tentu ya ukurannya pasti ketentuannya ada ya. Jadi misalkan yang ukuran 135 tambah 60, 135 tambah 75. Jadi kita bermainnya di ukuran-ukuran yang sudah disediakan oleh produsen gitu ya. Itu sebenarnya untuk menjadi semacam jembatan agar menjadi agak custom gitu. Tidak terlalu tidak terlalu modular gitu. Tapi juga nggak bisa terlalu bebas ya, karena namanya produksi pabrikasi kan mereka mesti punya standar ukuran ya yang harus mereka buat gitu. Tidak semua ukuran dibuat begitu. Tapi yang tadi itu 135, 120, 90, kalau nggak salah 75, 60, 30 itu yang ada di modulnya. Jadi kita bisa bermain di varian itu gitu ya. Jadi yang paling besar itu tentunya modul yang tadi 135 kali 2 itu 270 tambah 30, paling besar itu 3,12 modulnya paling besar. Lalu bisa mengecil gitu. Oke. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya Mas, semoga terjawab. Kemudian ada dari Pak Gede Arista. Maaf komen saja. Oke, terima kasih banget untuk komennya, masukannya. Ini juga sangat penting Pak Gede. Sebenarnya banyak sekali peminat pemakai Ruspin di Indonesia. Tapi masalahnya sistem distribusi atau penjualan komponen Ruspin belum merata. Dan publikasinya pun sangat jarang. Arsitek sebenarnya bisa berperan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengguna Ruspin dan Risha sebenarnya bisa didesain dengan lebih baik dan dinamis. Nah, mungkin ini juga sudah dipaparkan dari Mas Cahyo juga tadi ya. Ada bentuk-bentuk lain untuk desainnya bisa dieksplor lagi, dan pastinya tidak merata, tidak sustainable untuk daerah lain, terutama di luar Jawa. Oke, nah, selanjutnya ada Amisani Sedayu, izin bertanya mengenai Risa ataupun Ruspin, melihat dari terbatasnya ukuran dari struktur yang untuk maksimum bentang antar kolom itu berapa ya? Kalau misal ingin membuat open space yang lumayan besar gitu, berarti harus ada kolom gitu di antaranya. Lalu kemudian kalau misalnya metode pracetak ini dimix dengan metode konvensional, apakah bisa? Misalnya kolom menggunakan konvensional tapi balok dengan Ruspin. Terima kasih. Itu gimana Mas Cahyo? Iya, memang salah satu keterbatasan Ruspin atau rumah pracetak itu adalah pada modul ya. Dia kan terikat pada modul. Dan memang niat awalnya Risa itu dibuat oleh Profesor Arif Sabarudin itu kan memang untuk konsumsi rumah sederhana. Jadi maka ditetapkanlah modul 3x3 itu sebagai modulnya gitu kan. Maka dikembangkan menjadi tipe 36 ya kan, dan seterusnya, tipe 45 dan seterusnya. Jadi memang awalnya niatnya itu memang untuk rumah sederhana. Nah, sederhana itu berarti juga bentangnya nggak bisa besar-besar gitu kan. Nah, namun itu beberapa bisa diakali. Kalau rumah satu lantai itu banyak dipakai, contohnya itu di beberapa sekolah kalau nggak salah yang dibangun dengan sistem Risa itu. Jadi koridornya itu pakai Risa, ya kan? Ini kalau nggak tingkat loh ya, atau masjid juga bisa tuh. Koridor keliling itu pakai Risa yang sudah berukuran 3x3 tuh, bentang paling lebarnya 3x3 gitu ya. Itu bentang paling lebar sudah. Kalau di Ruspin tepatnya 3,12 sebenarnya. Jadi itu paling besar. Itu koridor mengelilingi bangunan inti, lalu tengahnya itu kan tinggal struktur atap saja yang bentang lebar. Jadi bisa. Kalau mau satu lantai yang bentang lebar.
karena dia cukup dengan atap yang bentang lebar menutup itu bisa. Jadi sudah pernah diterapkan di sekolah di Jawa Barat ada. Nah, jadi bisa untuk bentang lebar, tetapi kalau dia rumah tingkat, nah itu yang tidak bisa. Maka bentangnya ya sudah seperti yang itu. Modul paling panjang 3 meter, kemudian mengecil sesuai dengan yang tadi. Terus mengenai mix ya. Nah, itu tentunya tentu itu perlu orang ahli struktur yang berinovasi. Bagaimana memixkan antara konvensional sama Ruspin. Kalau menurut saya di mix langsung itu nggak bisa, karena perhitungan strukturnya berbeda, kekakuannya, gaya ini itu berbeda gitu. Jadi Ruspin itu bisa bekerja dengan baik sebagai sebuah struktur yang tanggap gempa itu karena dia seperti itu utuh dipakai. Jadi seperti itu. Kalau dia dipisah kemudian digabung dengan struktur lain, nah itu perlu perhitungan lain, dan saya nggak yakin itu bisa langsung kuat gitu ya. Okay. Karena beda cara strukturnya. Yeah. Nah, tapi peluang itu ada. Jadi contohnya kan sederhana, dari RISA ke Ruspin itu sebenarnya suatu progres yang menarik adalah dari 3 modul jadi 2 modul gitu. Jadi itu menarik menurut saya. Jadi makin sederhana dengan modul yang cuma 2 itu, bukan modul, dari 3 komponen ke 2 komponen. Yeah. Nah, dari situ menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dimobilisasi, dirakit dan sebagainya. Kan makin sedikit komponennya itu makin simple gitu loh membangunnya. Nah, cuman memang menarik juga. Saya juga bicara kok sama penemu Ruspin itu, Bapak Purwoko. Mungkin perlu ada riset lebih lanjut ya, bagaimana bisa menciptakan bentang yang agak sedikit lebih besar dari 3 kali 3 itu, misalkan 4 kali 4 lah gitu. Kira-kira seperti itu. Dengan begitu, ketika dia masuk ke ranah 4 kali 4 gitu ya, menurut saya maka Ruspin bisa bersaing menjadi rumah kelas menengah sedikit di atas gitu. Menengah yang istilahnya, kalau sekarang kan menengah bawah ya, ini nanti begitu bentangnya bisa lebar sedikit, maka itu istilahnya tuh gamenya beda gitu, permainannya beda. Nah, kalau yang saya sadari ketika saya tanda kutip terlibat dalam Ruspin ini ya, menawarkan kepada masyarakat, saya menyadari bahwa ini memang untuk masyarakat menengah gitu, tidak lebih dari itu ya, karena bentang tadi yang membatasi gitu. Begitu nanti bentangnya sudah bisa lebar, nah ini maka dia akan bermain di kelas masyarakat yang berbeda lagi gitu. Ya kira-kira gitu, Mbak Yeni. Okay. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Terima kasih untuk jawabannya, Mas, dan ininya. Oh, ada tambahan lagi dari Mas Gede, untuk referensinya ada di link YouTube ya. Teman-teman juga bisa akses untuk melihat seperti apa pengaplikasiannya dan track record untuk Ruspin dan RISA ini. Nah, waktu juga terus berjalan teman-teman. Untuk Granito dari Granito, Mbak Rahma, mungkin langsung boleh dipilih 3 pemenang tadi ya untuk door prize-nya. Nanti kita umumkan di bawah, atau mungkin langsung bisa diketikkan di bawah dan dikirim ke seluruh partisipan ya di kolom chat. Boleh, nanti saya reminder kembali. Nah, saya juga izinkan untuk reminder untuk updatean IG story teman-teman semuanya. Kita semuanya bisa share di Instagram masing-masing ya, di story masing-masing, capturean ataupun video pendek klip, kemudian tag Kohab, Mas Cahyo, Instagram Mas Cahyo dan Granito. Nanti kita ada juga kejutan dari admin Kohab tentunya ya teman-teman, untuk keseruan-keseruannya. Terima kasih sebelumnya. Kemudian lanjut untuk pertanyaan terakhir, ada mungkin? Saya mau nanya untuk Fadila Hadi. Untuk Mas Cahyo, saya mau nanya teknis pemasangan saat pembangunan. Apakah mudah untuk dipelajari tukang bangunan? Atau harus melakukan pelatihan terlebih dahulu? Dan distribusinya untuk wilayah Medan apakah ada dan mudah didapatkan? Terima kasih. Gimana tuh, Mas? Ya, untuk sangat mudah itu. Jadi rata-rata tukang yang itu kan cuma mengandalkan sebenarnya murbaut ya, sambungan itu. Berarti alatnya itu cuma sederhana, alat untuk yang pengunci, kayak alat yang untuk bengkel itu kunci pas itu istilahnya. Ya itu aja alatnya sebenarnya. Dan itu termasuk sangat mudah menurut saya, karena sebenarnya tukang-tukang yang mengerjakan itu bukan tukang bangunan. Jadi misalkan contohnya di proyek kami yang di Bandung itu, yang mengerjakan itu rata-rata warga pengangguran yang
ada di sekitar workshopnya Ruspin itu. Jadi dia sama yang pemilik Ruspinnya, pemilik usaha itu dipekerjakan gitu. Nah, mereka bisa mengerjakan itu karena tidak membutuhkan keahlian dan kecakapan khusus kan. Cuman manggul, menyambungkan antar komponen lalu dimurbaut gitu kan. Ya, karena itu bisa, menurut saya sangat bisa, tidak perlu kecakapan khusus. Jadi keunggulan Ruspin itu memang tidak membutuhkan kecakapan khusus sebenarnya dibanding misalkan tukang bata atau tukang kayu begitu. Itu menjadi salah satu kuncinya juga gitu. Yang berikutnya kalau yang di Medan itu memang sejauh saya tahu memang belum ada gitu di Medan. Jangankan di Medan, di Pulau Jawa ini aja produsennya tuh yang continue cuman yang di Bandung itu gitu. Jadi memang karena ada banyak hal ya, tapi salah satu faktornya adalah memang masyarakat, jangankan di Medan ya, rumah yang dibangun di Bandung itu kan cuma berjarak 3,6 km dari workshopnya ya, dari produsen Ruspin. Itu artinya nggak tahu itu untuk klien saya itu ya. Jadi dengan jarak sedekat itu saja itu belum banyak yang mengenal, gitu. Nah, belum banyak yang mengenal gitu ya. Jadi memang karena tidak dikenal atau belum mengenal, jadi maka artinya belum banyak yang bisa menggunakan gitu. Dan memang diakui oleh Pak Purwoko juga bilang bahwa kami ini butuh arsitek seperti kata Mas Gede Arista tadi untuk menjadi jembatan antara teknologi pracetak ini yang sederhana tapi bisa bermanfaat gitu ya, solutif kepada masyarakat gitu loh. Nah, agar ini dan bagi beliau juga karya yang Ruspin yang nggak seperti biasanya itu ya mungkin di situ baru karya saya gitu loh, yang mencoba untuk keluar dari pakem tanda kutip ya stereotip rumah sederhana gitu kan. Ya ternyata bisa kan begitu ya, walaupun tentu ada keterbatasan gitu. Jadi memang di Medan belum ada ya terus terang itu. Di Medan belum ada. Jadi jangankan di Medan gitu, di Bandung aja masyarakatnya belum banyak kenal gitu. Iya. Gitu. Tapi sekali lagi saya bilang tadi saya itu menggunakan Ruspin itu dengan kesadaran penuh bahwa itu tidak bisa tidak bisa digebiah uyah untuk semua kondisi. Dia harus pada konteks-konteks tertentu gitu loh. Itu kesadaran yang harus disadari juga bahwa ini nggak bisa seperti satu resep obat untuk semua penyakit itu nggak bisa. Tapi paling tidak Ruspin ini satu solusi untuk sekitar sekian persen masalah perumahan gitu. Masalah yang lainnya perlu dicarikan solusi dengan cara yang lain. Tapi nggak bisa semuanya diselesaikan dengan cara Risa dan Ruspin gitu. Kira-kira begitu. Iya, berarti kabar dukanya di Medan belum ada gitu ya Mas. Cuman balik lagi. Tapi bisa begini. Boleh Mbak saya tambahkan Mbak ya, mumpung saya ingat Mbak, saya sering lupa. Jadi sebenarnya bisa, artinya harus ada semacam distributor baru. Tapi kan sekali lagi marketnya itu, pasarnya tuh ada nggak yang nyerap gitu kan? Iya, betul. Karena banyak juga terjadi tuh peristiwa bencana di Lombok, bikin pelatihan, ya kan? Bikin ini itu di Palu. Tapi setelah bencana nggak berlanjut bisnis tanda kutip ya, bisnis Ruspin itu karena ya itu tadi persepsi masyarakat belum ke situ gitu. Jadi membangun persepsi itu juga, kalau saya sih secara teknis dan kualitas saya yakin dengan Ruspin ini gitu ya. Ya kan? Yeah. Sudah ada standarnya, ada sertifikatnya, dan kita nggak perlu was-was gitu kan, karena sudah ada ya kan, dikerjakan dengan seperti itu, homogen kualitasnya ya kan. Yeah. Jadi bagi masyarakat yang memang budgetnya terbatas itu solutif banget Mbak. Gitu. Ya, nah, tapi dengan konteks memang di tempatnya memungkinkan untuk itu kan gitu. Ya. Nah gitu kira-kira. Jadi memang bisa aja buka, tapi kan marketnya kan kayak telur sama ayam tuh. Duluan mana nih kita bicara, telur apa ayam dulu nih? Gitu kan. Nunggu marketnya siap baru kita bikin atau gimana kan? Kalau kita nggak bikin, kapan market tahu bahwa itu ada Ruspin misalnya gitu kan? Itu kan kayak gitu aja tuh, kayak telur sama ayam. Ya. Mana yang duluan gitu. Ya.
Oke, mungkin balik lagi ke ini sih, kondisi geografis, demografis ya kan. Sumatera beda lagi sama Jawa, sama pulau-pulau lain. Mungkin bisa dibahas di literatur peneliti ataupun arsitek, teman-teman arsitek. Oke, mungkin karena waktu juga sebenarnya sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk waktu, kebesaran hatinya, dan pastinya kuotanya untuk terus ada di Kohab, di webinar Kohab Vertical Sharing selanjutnya, dan selanjutnya tetap update ya di Instagram Kohab. Untuk pemenang door prize ya, terakhir nih untuk pemenang door prize kita ada siapa namanya, tolong kolom chatnya. Ada pemenangnya, ada Kamzi, Anarta, ada Lala, dan ada Pak Wawan Dermawan. Wah, selamat. Oke, nanti bisa ditampilkan untuk akses WhatsApp atau kontak lainnya ya, untuk nanti di follow up oleh Granito. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita foto-foto dulu ya terakhir. Sambil siap-siap, mungkin mau perbaiki sana sini, kita foto dulu. Sekali 2 kali sebelum berpisah. Tetap semangat puasanya, jangan lupa jaga kesehatan sambil dirapi-rapiin ya. Saya kasih waktu 10 detik 10 detik cukup lah ya. Jangan dong lama nih, nanti keburu buka. Kayaknya waktu teman-teman yang dari waktu Indonesia Timur, wah sudah dekat sekali nih ya waktu berbukanya. Oke, sudah rapi? Kita foto dulu, saya hitung ya. 1, 2, cekrek. Oke, sekali lagi, kloter 2, masuk. Sebagai kenang-kenangan, Kohab juga bakalan update di Instastory Kohab, hello_Kohab ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak narasumber yang kece-kece. Ada Mas Cahyo, terima kasih ya Mas untuk waktu, ilmunya, sharing-sharingnya, pengalaman dan lain-lain. Dan kuotanya juga ya. Kepada Kohab. Terima kasih Kohab, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan bisa dilanjutkan dengan diskusi yang lain. Oke, amin. Semoga kita lanjutkan segera lagi ya proyek-proyek yang lain ya Mas Cahyo, pastinya. Insya Allah. Oke, nah dengan Mbak Sari Rahma juga dari Granito, terima kasih banyak Mbak. Waktunya sharing produknya, produk knowledge-nya ya. Dan pastinya teman-teman jangan lupa untuk meminta sampel ya. Segera mungkin. Agar tidak terlewat. Oke, mungkin sampai di situ saja. Terima kasih semuanya. Stay healthy, jaga kesehatannya, pakai maskernya, jaga jarak. See you next moment. Bye bye. Kohab we learn. Ya, Kohab we learn, collaborate and we grow. Bye. See you. Terima kasih Pak Muksin sama-sama. Terima kasih semuanya.